Anda terus mencium titik yang sama yang dicium pria lain, namun entah bagaimana mengharapkan reaksi baru. Pernahkah Anda benar-benar berhenti dan mempertanyakan hal itu? Kebanyakan pria berpikir kenikmatan wanita adalah formula sederhana, masukan yang jelas, keluaran yang dapat diprediksi, sesuatu yang mekanis dan lugas. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ada area di tubuh wanita yang bertindak seperti titik api hasrat, zona sensitivitas yang meledak-ledak, yang hampir tidak pernah disentuh siapapun. Dan inilah rahasia sebenarnya. Semakin tak terduga titik tersebut, semakin kuat reaksinya. Dia tidak akan pernah memintanya. Dia tidak akan pernah menjelaskannya. Namun tubuhnya akan langsung merespons jika Anda tahu kemana harus pergi dan bagaimana mendekatinya. Hari ini, tanpa filter, saya akan mengungkapkan 3 tempat yang ingin dicium wanita, tetapi tidak akan pernah diakui secara terbuka. Dan jika Anda menguasai area-area ini, Anda akan menciptakan pengalaman yang begitu kuat dan tak terlupakan, sehingga dia akan memikirkan Anda bahkan ketika dia bersama orang lain. Mari kita mulai dengan yang pertama. Ini adalah area yang luas dan sangat sensitif. Area yang diabaikan sepenuhnya oleh pria kebanyakan. Sementara si lalai terpaku pada tempat-tempat yang mudah terlihat, pria jeli menjelajahi punggungnya dengan penuh tujuan. Sebuah ciuman pelan dan tegas yang menyusuri tulang punggungnya memicu getaran lembut yang tak tertahannya. Ia merasakan energi Anda saat itu, kehadiran Anda, kendali Anda, maskulinitas Anda di sekelilingnya. Sesuatu berubah seketika. Kelembutan berubah menjadi ketegangan, dan ketegangan berubah menjadi hasrat yang membara. Perubahan itu tak kasat mata, namun merupakan salah satu transisi terkuat yang dapat Anda ciptakan. Rahasianya terletak pada bagaimana Anda menyentuhnya. Karena itu bukan sekadar kontak fisik, itu adalah pesan yang memadukan rasa aman dengan dominasi. Saat Anda menempelkan bibir di punggungnya, Anda mengatakan kepadanya, "Kamu aman bersamaku, tapi aku yang memimpin." Kombinasi kelembutan dan intensitas itu mencapai sesuatu yang kuno dalam nalurinya. Punggungnya menjadi kanvas kosong, dan setiap ciuman adalah perintah diam-diam. Setiap gerakan lambat mulut Anda menjadi pernyataan otoritas. Dan begitu ia merasakannya, ia mengendur, ia menyerah. Tulang belakangnya khususnya adalah tempat yang menahan ketegangan fisik dan emosional. Saat Anda mencium dari atas ke bawah, seolah menggambar jalur di sekujur tubuhnya, Anda membimbingnya tanpa sepatah kata pun. Anda mengomunikasikan sesuatu yang tak pernah dipahami kebanyakan pria, kehadiran maskulin. Pria yang tahu cara menjelajahi punggungnya tak pernah terburu-buru. Ia hadir sepenuhnya. Dan ketika seorang wanita merasakannya, ia berhenti menolak dan mulai mendambakannya. Bagi banyak wanita, ciuman di punggung melambangkan keintiman sejati. Itu bukan sesuatu yang dipertukarkan begitu saja. Rasanya lebih dalam, lebih simbolis. Itu menunjukkan padanya bahwa Anda menginginkan lebih dari sekadar kepuasan instan. Anda ingin menjelajahinya, halaman demi halaman, perlahan, hati-hati. Dan perhatian seperti ini jarang terjadi. Itulah mengapa hal itu meninggalkan bekas. Punggung bawah adalah titik balik. Ketika bibir Anda mencapai titik itu, Anda melintasi batas antara sensual dan eksplisit. Itulah momen transformasi. Jika Anda menanganinya dengan benar, ia akan segera menyadari bahwa ia bersama pria yang tahu cara membimbingnya, yang tahu cara menciptakan ketegangan, yang memahami antisipasi tanpa terburu-buru. Sebuah ciuman di punggung bawah berbisik, "Aku bisa melangkah lebih jauh, tapi hanya saat kau siap." Punggungnya juga menunjukkan kondisi emosionalnya. Jika kau cermat, kau akan melihat tanda-tandanya. Lengkungan halus, desahan lembut, getaran tak sadar. Reaksi-reaksi ini menunjukkan betapa terhubungnya ia denganmu, karena punggung tak berbohong. Ia menunjukkan kepercayaannya secara langsung. Masih ada lagi. Sebuah ciuman di punggungnya membangkitkan hasrat lamanya untuk dibimbing. Saat ia merasakan bibirmu di sana, ia tahu ia sedang diawasi, dituntun, diarahkan. Itu memicu naluri primitif untuk menyerah.
bukan tentang paksaan, melainkan tentang kehadiran. Satu ciuman yang tepat di sepanjang punggung dapat menunjukkan kekuatan yang lebih besar daripada 1000 baris puisi. Dan bagian terbaiknya, ia tak akan melupakannya. Karena sementara orang lain tetap di tempat yang biasa, kau memilih yang tak terduga. Kau berciuman dengan sengaja, bukan kebiasaan. Dan di dunia wanita, detail kecil jauh lebih penting daripada janji besar. Nah, tempat kedua. Sangat sedikit pria yang menyadari keberadaan area ini, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berani menyentuhnya. Tetapi mereka yang mengalaminya tahu reaksi yang ditimbulkannya, seketika dan intens. Rasanya seperti menekan tombol yang mematikan logikanya. Ia tidak menduganya, ia tidak bisa menjelaskannya, tapi ia merasakannya. Dan begitu ia merasakannya, semua pertahanannya lenyap. Kulit di sana halus, terlindungi, jarang disentuh dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya bahkan gerakan sekecil apapun terasa 10 kali lebih kuat. Sebuah ciuman di balik lututnya mengirimkan aliran sensasi tak terduga ke seluruh tubuhnya. Seluruh sistem tubuhnya merespons dengan pertanyaan bisu. Apa itu? Dan itulah intinya. Kau menjadi pria yang mengejutkannya. Pria yang tidak mengikuti pola yang mudah ditebak. Berciuman di balik lutut adalah rayuan bagi tubuh dan pikiran. Kejutan itu bersifat psikologis sekaligus fisik. Ia berpikir, bagaimana dia bisa tahu? Satu pikiran itu memisahkanmu dari semua pria sebelummu. Ia menyadari bahwa ia bersama seseorang yang memperhatikan hal-hal kecil, yang memperlakukan keintiman seperti seni, bukan rutinitas. Sebuah ciuman di balik lutut menjadi pesan rahasia, sesuatu yang tak pernah ia minta, tetapi selalu ia ingat. Dan sekarang untuk area ketiga, tempat naluri bersemayam. Disinilah merinding muncul, tempat impuls terbangun. Ia tak akan pernah meminta ciuman ini, tetapi begitu ia mengalaminya, kenangan itu akan membekas dalam dirinya selamanya. Bagian belakang leher adalah zona sensorik tersembunyi. Kulitnya tipis, sangat responsif, dan terhubung langsung dengan sistem sarafnya. Ciuman di sana langsung menciptakan getaran, hampir seperti hewan. Ketika bibirmu menyentuh lehernya, tubuhnya berhenti, pikiran rasionalnya mati. Yang terjadi selanjutnya adalah emosi yang mentah, naluri murni. Titik ini mengaktifkan sesuatu yang primal. Leher dikaitkan dengan perlindungan dan penyerahan diri. Dalam banyak tradisi kuno, menyentuh bagian belakang leher adalah tanda dominasi, bukan dengan paksaan, melainkan kehadiran. Mencium tengkuknya adalah caramu menunjukkan kendali tanpa meninggikan suara, dan dia langsung merasakan kekuatan itu. Itulah mengapa banyak wanita memejamkan mata, melengkungkan tubuh, atau menahan napas. Ini bukan performa, ini biologis. Tubuhnya mengerti sebelum pikirannya bisa menyusul. Reaksi-reaksi itu tulus, dalam, intuitif. Tapi ciuman ini hanya berhasil jika waktunya tepat. Kau tak bisa memaksanya. Kau tak bisa terburu-buru. Leher membutuhkan atmosfer, ritme, dan ketegangan yang terbangun. Bergeraklah perlahan. Rangkul rambutnya dengan lembut. Biarkan bibirmu jatuh lembut. Itulah momen di mana ia kehilangan kendali. Karena bukan hanya ciuman itu, melainkan apa yang tersirat di dalamnya. Pesan kepemilikan yang tersirat. Pernyataan kehadiran yang tak terucapkan. Ini detail yang kuat. Padukan ciuman dengan bisikan. Katakan sesuatu yang tenang, lugas, dan percaya diri. Ini menciptakan efek ganda, emosional dan fisik. Kombinasi napasmu, kata-katamu, dan sentuhanmu menjadi kenangan yang tak bisa ia hapus. Beberapa hari kemudian, ia akan memikirkannya secara tak terduga. Di kamar mandi, di tempat kerja, saat mengemudi. Ciuman di leher itu punya cara untuk melekat dalam inderanya. Setiap kali ia menyentuh rambutnya, kenangan itu kembali, menggetarkan, hidup. Begitulah caramu menjadi pikiran permanen di benaknya. Mencium tubuh wanita itu seperti memainkan alat musik yang disetel dengan sempurna. Mereka yang hanya tahu kunci-kunci dasar menciptakan melodi yang mudah ditebak. Namun pria yang menemukan nada-nada tersembunyi, menciptakan simfoni yang tak akan pernah ia lupakan. Punggung, di balik lutut, tengkuk,
Ini adalah tombol-tombol senyap yang ketika ditekan pada saat yang tepat, menghasilkan dampak yang lebih kuat daripada teknik apapun yang telah terlatih. Sementara kebanyakan pria bergerak secara otomatis, kini Anda memiliki peta yang tidak ditemukan di film, majalah, atau percakapan santai. Karena rayuan sejati tidak terletak pada hal yang terlihat, ia ada dalam detail. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, bagikan dengan orang lain yang mungkin menganggapnya bermakna. Dan jangan lupa berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukungan Anda membuat perjalanan ini tetap hidup dan membantu kami menghadirkan konten yang lebih bijaksana dan menyentuh jiwa. Terima kasih telah menonton, atas waktu Anda dan atas keterbukaan hati Anda. Semoga hubungan Anda selalu dipenuhi dengan rasa hormat, kehangatan, dan kebenaran.